Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuni Saputra, NPM 2018-4350-1196 dari kelas S8J. Saya didampingi oleh dua pembimbing. Yang pertama, Bapak Sena Handrian selaku dosen pembimbing materi dan Bapak Tom Amrozi selaku dosen pembimbing teknik. Di sini saya ingin mendemokan tentang aplikasi sistem pemesanan barang yang ingin digunakan dalam tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Pemesanan Barang pada PT Citra Jaya Garment berbasis Java. Ya, yang pertama ada form login. Di form login ini terdapat user ID dan password. Untuk user ID dan password ini saya menyimpannya dengan nama yang sama, yaitu admin dan admin. Setelah itu, kita pilih saja tombol login yang ada di sini, klik saja. Lalu akan muncul notifikasi yang berbunyi seperti ini, yang menandakan kalau kita berhasil untuk masuk ke aplikasinya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam menu utama dari aplikasi yang saya buat. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu akses, berkas, dan laporan. Dalam menu akses ini terdapat menu lagi, yaitu data admin, logout, dan keluar. Untuk menu keluar ini, jika kita memilihnya, maka kita akan keluar dari aplikasi seluruhnya. Nah, untuk logout kita kembali ke halaman login, dan untuk data admin ini untuk menambahkan data user atau pengguna yang dapat masuk dalam aplikasi ini. Di dalam form user ini terdapat ID, nama lengkap, tanggal lahir, user ID untuk masuk ke dalam halaman login tadi, dan passwordnya juga. Nah, untuk mengisinya, untuk ID kita sesuaikan saja dari yang ada di sini. Misalkan di sini sudah 2, kita masukkan 3. Lalu nama lengkapnya terserah, misalkan Kalisa. Lalu tanggal lahirnya terserah, disesuaikan saja. Selanjutnya untuk user ID juga terserah yang kita inginkan. Sekarang kita samakan saja dengan nama lengkap, yaitu Kalisa. Lalu passwordnya juga kita samakan saja dengan Kalisa. Setelah itu kita pilih simpan. Maka data sudah tersimpan dan akan mendapat di sini. Nah, untuk beberapa tombolnya itu terdapat selain tombol simpan ada edit, hapus, batal, dan refresh. Jika kita ingin merubah data yang ada di sini, tinggal kita pilih saja, lalu kita ubah yang kita inginkan di mana. Setelah kita ubah, lalu kita pilih saja edit. Selesai dan data sudah berhasil diubah. Dan begitu pun sebenarnya kalau jika kita ingin menghapusnya, kita pilih saja, lalu kita klik hapus. Maka data akan terhapus dan sini sudah ada. Lanjut. Selanjutnya di sini ada menu berkas. Di menu berkas ini isinya sama dengan menu utama yang ada di sini, yaitu data supplier, pelanggan, barang, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Dan untuk memilihnya kita dapat memilihnya melalui berkas di sini dan melalui sini juga bisa. Tinggal kita pilih saja misalkan data supplier. Berikut adalah tampilan data supplier. Data supplier ini berfungsi untuk menambahkan supplier yang akan mengirim ke toko kita. Di dalam data supplier ini terdapat ID supplier, nama supplier, telepon, alamat, dan asal supplier. Nah, untuk ID supplier ini terisi otomatis mengikuti data yang sudah ada. Selanjutnya nama supplier kita isi sendiri, misalkan Windows. Lalu kalau nomor teleponnya terserah, disesuaikan saja. Alamatnya juga disesuaikan. Lalu asal suppliernya, karena ini bukan dari pabrik sendiri, maka kita menuliskannya PT terserah. Lalu kita klik simpan. Maka data tersebut simpan. Terus muncul di sini. Di sini terdapat tombol yang hampir sama dengan menu akses tadi, yang fungsinya pun sama dengan tombol yang ada di menu akses tadi. Di
sini juga ada cari supplier dengan berdasarkan kode dan namanya. Misalkan kita buat terus, maka sudah muncul di sini. Nah, untuk tombolnya, tombol edit sama seperti tadi. Untuk merubah data yang ada di sini, misalkan kita ubah di sini, kita ganti di sininya. Setelah itu kita pilih edit lagi, maka data sudah tiba. Untuk menghapus data yang ada di sini, dan batal untuk mereset atau tidak jadi merubah data maupun menghapusnya. Selanjutnya untuk laporan supplier bisa kita pilih melalui menu utama yang ada di sini, begitupun di sini juga bisa. Misalkan lalu kita pilih saja, maka tampilannya seperti laporan supplier yang ada di PT Cita Jakarta. Selanjutnya ada data pelanggan. Data pelanggan berfungsi untuk menyimpan data customer atau pelanggan yang beli di toko Cita Jakarta Mimi. Dan isinya itu ada kode pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Kode pelanggan juga diisi otomatis, yaitu mengikuti data yang sudah ada. Di sini karena di sini terakhir 8, maka di sini 9. Misalkan nama pelanggannya itu Putra, nomor teleponnya sekian, alamatnya Bekasi. Lalu kita simpan. Data sudah tersimpan dan akan muncul di sini. Untuk menu yang ada di sini juga sama seperti sebelumnya, ada simpan, edit, batal, dan hapus. Dan fungsinya pun sama. Di sini juga ada untuk mencari data yang telah disimpan bisa melalui kode dan nama pelanggan. Selanjutnya untuk laporannya tinggal kita klik saja di sini maupun di menu laporan yang ada di sini. Kita pilih saja. Dan tampilannya seperti ini untuk laporan pelanggan. Selanjutnya ada data barang. Data barang adalah jika barang masuk maka kita mengikutnya di sini di form atau file data barang. Yang isinya itu ada kode barang, nama barang, jumlah barang, harganya, dan ID supplier. Untuk nama suppliernya ini otomatis karena kita memilihnya dari ID supplier ini. Kita isi saja, dan kode barangnya juga mengikuti data yang sudah tersimpan di sini. Di sini karena di sini 7, maka di sini otomatis 8. Kita ketik saja. Misalkan nama barangnya sepatu, jumlah barangnya 12 satu lusin, untuk harganya misalkan 250.000. Nah, untuk data ID suppliernya ini kita misalkan yang tadi saya sumber kita buat, lalu kita simpan, maka akan muncul di sini data berhasil disimpan. Dan sama juga di sini ada tombol simpan, edit, batal, dan hapus, serta cari kode barang maupun nama barang di sini. Fungsinya pun sama tombol, dan yang di sini juga sama dengan form sebelumnya. Lanjut, untuk tampilan data barangnya sama, bisa melalui menu utama yang ada di sini dan menu lapor yang ada di sini. Sekarang data barang, laporan data barang, tampilan seperti ini. Untuk tampilan data barangnya. Selanjutnya ada data pesanan. Data pemesanan ini data orang yang belanja di toko kita, yang isinya ada kode pemesanan, nomor transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Di form pemesanan ini juga ada beberapa yang diisi secara otomatis, seperti kode pemesanan mengikuti data yang sudah disimpan, kode pelanggan mengikuti data pelanggan yang tadi telah kita simpan, misalkan yang paling baru 9. Nah, maka di sini akan diisi secara otomatis. Nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan untuk kode barangnya, misalkan belanja dengan kode barang yang tadi kita input baru, yaitu sepatu. Nama barangnya otomatis dan harga barangnya. Untuk nomor transaksinya kita ikuti saja dengan nomor transaksi terakhir di sini. Bisa juga nomor lain seperti nomor 12, tanggal transaksinya misalkan hari ini.
pembelanjaannya hari ini. Setelah itu, jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan misalkan 1. Lalu kita simpan. Maka data sudah tersimpan seperti ini, akan muncul di sini. Begitupun sama, tombol-tombol yang ada di sini fungsinya sama, namanya pun sama. Begini juga sama di sini untuk mencari pesanan melalui kode dan nama barang. Selanjutnya untuk tampilan file pemesanan itu sama, bisa lewat sini, bisa juga lewat menu yang ada di sini. Dan untuk laporan pesanan ini kita pilih berdasarkan tanggal, misalkan yang belanja hari ini ya, tadi tanggal 29 yang baru kita input. Dari tanggal 27 misalkan sampai tanggal 29 hari. Kita print saja, maka akan muncul seperti ini. Jika kita ingin membuat seluruh pemesanan yang telah ada di bulan ini, tinggal kita print semua saja, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada data pengiriman. Data pengiriman ini adalah data barang yang akan dikirim, data pesanan yang customer pilih dan untuk dikirim. Di sini terdapat kode pengirim yang diisi secara otomatis, kode pesanan yang diisi secara otomatis dengan menyesuaikan tadi pesanannya. Misalkan kita dari pesan nomor 8, maka akan muncul seperti ini. Kode barangnya, sepatu, nama barang, harga barang, dan jumlah barang yang diinginkan. Lalu tanggal kirimnya misalkan tanggal 30. Lalu kita simpan. Kita berset simpan dan akan muncul di sini. Tombolnya pun sama fungsi dan namanya, itu pun yang ada di sini. Dan untuk tampilan laporan pengirimannya sama, misal menu utama dan menu yang ada di sini. Misalkan pemesanan. Tinggal klik saja. Data pengiriman, maaf. Data pengiriman. Hampir sama dengan data pemesanan. Dengan parameternya itu bulan dan tanggal. Misalkan tanggal 27 sampai tanggal 29. Tinggal kita print saja. Dan akan muncul seperti ini tampilannya. Dan jika ingin semuanya, tinggal kita pilih saja print semua. Maka akan muncul juga seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir ada data pembayaran. Data pembayaran ini berfungsi untuk mencetak kwitansi dari pelanggan yang telah membeli barang kita. Di data pembayaran ini terdapat nomor transaksi yang diisi secara otomatis mengikuti data yang sebelum-sebelumnya dan tanggal transaksi yang kita buat sendiri. Misalkan kita transaksi sekarang, untuk kode pemesanan sesuai dengan pemesanan yang telah kita buat tadi. Misalkan yang tadi itu terakhir nomor 8 ada sepatu, harga sekian, jumlah sekian, dan kode pelanggannya yang ini, total bayarnya ini. Jika pelanggan ingin mengubahnya, jika bisa melalui ini, misalkan pelanggan tidak jadi beli 1, belinya 2, maka akan berubah di sini. Lalu kita masukkan di uang bayarnya, misalkan pelanggan membayarnya dengan uang 600.000, maka pelanggan akan mendapatkan uang kembalian sebesar 100.000. Begitupun seterusnya, misalkan 3, tinggal kita ganti aja di sininya menjadi 90.000, kembali 15.000. Lalu kita simpan, maka data sudah tersimpan dan akan muncul kwitansi seperti ini. Jika customer kehilangan kwitansinya waktu di jalan dan ingin memintanya lagi, tinggal kita pilih saja, lalu kita tinggal klik kwitansinya di sini dan akan muncul. Lalu kita bisa cetak. Di dalam pembayaran ini juga terdapat tombol-tombol yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Ada simpan, edit, hapus, dan batal. Di sini juga sama untuk mencari transaksi data barang yang telah kita simpan, data pesanan pembayaran yang telah kita simpan dengan cara nomor transaksi atau nama barangnya. Untuk mencetak laporan pembayaran sebulan, tinggal kita pilih saja dengan sini. Kita sesuai tanggal yang diinginkan.
misalkan tanggal 27 sampai hari ini tadi kita buat ya, kita print, maka akan muncul seperti ini, data pembayaran atau investasi selama sebulan. Ya, untuk semuanya tinggal kita print semua. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Sekian demo aplikasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.